Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, atas kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk berbicara semua firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema kita, yaitu pergumulan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya pada situasi, kondisi, keadaan sekarang ini, banyak orang tertekan batin. Karena kondisi ekonomi, kondisi kehidupan, kondisi pangan, kondisi dalam usaha. Marilah kita mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui tema khotbah kita, pergumulan. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 77 ayat 9. Ayat ke-9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud itu bergumul yang sangat berat. Daud itu dalam tekanan batin yang sangat berat. Maka puisinya dia naikkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anaknya suatu kehidupan tanpa masalah. Tapi dia berjanji akan selalu menyertainya. Maka Mazmur bertulis di Mazmur 34 ayat 20. Ayat 20. Kemalang orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud itu benar-benar dia duduk di bawah kaki Tuhan dalam pergumulannya. Ketika dia menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, sepertinya tidak ada berdaya sama sekali. Tapi Daud berkata, dengan satu kalimat, Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah saudara kasih Tuhan, bukan hanya Daud, murid-murid Tuhan Yesus pun harus berjuang menghadapi angin sakar yang mengombang-ambing perahu mereka. Padahal ada Tuhan bersama mereka. Dan Tuhan ketika bersama mereka dalam satu perahu, Tuhan dengan tenang tidur. Tetapi murid-muridnya dengan perlu perjuangan untuk melawan angin sakar itu. Dan keadaan pergumulan yang begitu berat murid-murid Yesus. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, penderita dan pergumulan hidup yang berat bisa hadir kapan saja. Tanpa bisa kita duga. Bisa kita prediksi sebelumnya. Tidak tahu. Bisa tiba-tiba datang. Banyak orang menghadapi pergumulan. Tidak tahu apa salah dia. Tiba-tiba dalam satu hari. Dia menghadapi masalah besar. Tiba-tiba dalam satu hari. Dia menghadapi kerugian yang sangat besar.
Tiba-tiba dalam satu hari dia jatuh dalam kesakitan. Dan saudara kasih Tuhan, tidak sedikit orang ketika mengalami tekanan dan pergumulan hidup yang berat bersikap skeptik seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Sampai-sampai ia meragukan kasih setia Tuhan dan mempertanyakan janji Tuhan karena merasa tidak sanggup lagi menjalankan hidup yang sangat berat ini dengan hari-harinya. Kita berharap saat ini dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan segera menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Saya bisa merasakan dalam situasi yang sangat berat kondisi sekarang ini. Bukan saudara sebagai anak Tuhan yang merasa seperti itu dalam kondisi sekarang. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan pun bisa merasakannya. Kita berharap Tuhan segera menolong dan berikan kita jalan keluar. Namun sering jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Sehingga kita pun tawar hati. Kita sudah berdoa, kita sudah bergumul. Tak kunjung jawaban Tuhan. Seperti hampa, seperti tidak ada jawaban. Nah itulah yang dikata pemazmur. Apakah kasih setia Tuhan masih ada? Apakah janji Tuhan itu masih tetap ada? Saudara-saudari kasih Tuhan, jangan sampai kita tawar hati. Di kitab Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara kasih Tuhan, hendak kita tidak gampang putus asa dan menyerah saat dalam pergumulan yang berat. Tantangan dan permasalahan dalam kehidupan adalah suatu yang tak bisa hindari oleh semua orang. Namun respon hati kita terhadap masalah, itulah yang akan membedakannya. Membawa kita semakin naik atau malah membawa kita semakin terpuruk. Namun respon hati kita terhadap masalah, itulah yang membedakan. Apakah membawa kita semakin naik untuk percaya kepada Tuhan, atau membawa kita semakin terpuruk? Saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar langkah-langkah yang dimana Daud menulis dalam kitab Mazmurnya. Yang pertama, mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Ketika kita bergumul, kita terpuruk, kita tekanan batin, ingatlah perbuatan Tuhan sebelumnya. Mazmur 77 ayat 12. Ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara-saudara kasih Tuhan, selama fokus kita hanya kepada masalah, kita akan terus lemah. Dan iman kita akan merosot. Maka kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat. Apa yang Tuhan lakukan. Sudah begitu banyak kita lewati. Yang Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Masa dalam kondisi sekarang ini Tuhan tidak tolong? Itu kita harus ingat. Supaya iman kita tidak terpuruk. Supaya iman kita tidak merosot. Tapi iman kita makin menaik. Yang kedua, mengingat-ingat penyertaan Tuhan. Di Mazmur 77 ayat 21. Ayat 21. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Di dalam hidup manusia pasti akan selalu ada pergumulan dan persoalan hidup. Ada yang menangani persoalan ini dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Ada yang bergumul sendirian hingga akhirnya memiliki untuk mengakhiri kehidupannya. Manusia dalam dunia ini tidak akan mungkin terlepas dari masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponinya. Semua orang menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan hidup. Tapi tidak semua solusi bisa kita jalankan. Banyak solusi yang terkesan penuh kebijaksanaan. Tapi sebenarnya omong kosong belakang. Bagaimana harusnya kita sebagai orang percaya menghadapi pergumulan dan percobaan dalam hidup ini? Pergumulan hidup merupakan istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan perjuangan manusia selama ada dalam dunia ini. Manusia telah jatuh dalam dosa.
harus mengalami pergumulan di dalam bumi ini. Pergumulan setiap orang mungkin berbeda-beda. Namun pada umumnya pergumulan merupakan saat di mana kita berjuang dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Seperti Ayub pasal 7 ayat 1. Ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Nah saudara kasih Tuhan, Alkitab sendiri menggambarkan bagaimana manusia bergumul selama ada di dunia ini. Hal ini berarti bahwa setiap manusia tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Ayub menggambarkan bahwa hidup seorang manusia yang bergumul di bumi ini seperti hari-hari orang upahan. Orang upahan yang dimaksud di sini adalah seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu di Ulangan 24 ayat 15. Ulangan 24 ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah saudara kasih Tuhan, orang upahan adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Orang upahan adalah orang yang setiap hari harus bergumul dan mengharapkan upah dari tuannya. Dia kerja hari ini untuk hari ini dapat makan. Kalau dia nggak kerja, dia tidak dapat upah, dia tidak dapat makan. Demikian juga kehidupan kita seperti seorang upahan yang hanya berharap kepada belas kasihan tuannya. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan maka kita tidak akan dapat melalui hari-hari dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan ini. Oleh karena itu, untuk dapat memenangkan atas pergumulan hidup, kita perlu bersandar pada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita berharap. Sebagai seorang upahan yang selalu berharap kepada tuannya. Demikian hidup kita dalam melewati pergumulan hidup. Perlu kita bersandar penuh. Duduk di bawah kaki Tuhan saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk dapat menang dalam pergumulan. Yang pertama, memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Bukan berarti semacam indera keenam. Namun iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat Tuhan yang selalu berserta kita. Dan dengan apapun kejadian yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di sisi kita. Hidup ini soal bagaimana kita melihat. 2 orang yang melihat dengan cara yang berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda. Orang yang melihat pergumulan sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan menghancurkan hidupnya akan cenderung takut dan menyerah dengan kalah. Sebaliknya orang yang melihat pergumulan sebagai bagian hidup agar kita dapat melihat Tuhan bekerja akan cenderung kuat dan pantang menyerah hingga memperoleh kemenangan. Kalau engkau takut dalam pergumulan, berarti engkau salah melihat. Sebab yang engkau lihat bukan Tuhan, tetapi hanya pergumulan hidup yang menakutkan yang engkau lihat. Ketika engkau melihat Tuhan di tengah pergumulan, maka itulah yang namanya iman. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana seorang dapat menang atas pergumulan hidup dengan memiliki iman. Abraham melihat Tuhan di tengah pergumulan, meminta keturunan. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Saudara sudah lihat film Abraham, bagaimana dia bergumul tentang mendapat keturunan. Nah, di dalam film itu, di Alkitab tidak menceritakan bahwa Abraham, mana Tuhan janji itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami menunggu. Janji itu tidak ada. Abraham tidak bisa jawab, tapi Abraham tak tekun untuk tunggu
janji Tuhan. Berapa lama? 25 tahun, saudara kasih Tuhan. Daniel melihat penyertaan Tuhan di dalam goa di mana singa yang hendak memangsanya. Sehingga ketika dia masuk ke gua singa, dia tidak takut dan akhirnya dia menang. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Tahukah saudara bahwa dalam Alkitab, perintah jangan takut itu disebut 365 kali. Jumlah yang sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya setiap hari tidak ada yang perlu kita takuti. Jika Tuhan berkata kepada kita untuk jangan takut dan jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan menyuruh kita untuk berpikir positif, di mana sebenarnya keadaan menakutkan, tetapi kita diminta untuk berpikir sebaliknya. Tuhan berkata jangan takut dan jangan khawatir itu karena Tuhan melihat apa yang kita tidak lihat. Karena dia tahu. Kalau Tuhan berkata jangan takut dan jangan khawatir, karena memang tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Karena Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Ketika Tuhan berkata jangan takut, ya karena memang tidak ada yang perlu ditakuti. Sebab selama kita bersama Tuhan, kita aman dalam pelindungannya. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang dicatat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapkan syukur. Saudara kasih Tuhan, doa adalah seenergi bersama Tuhan menghadapi pergumulan. Dalam doa kita sedang melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita mendapat kekuatan. Dalam doa kita mendapat hikmat. Saudara kasih Tuhan, iman membuat kita melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Doa membuat kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Daud adalah contoh orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat 18. Mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara kasih Tuhan, bersyukur adalah sesuatu yang dihendaki Allah. Bersyukur adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapat kemenangan. Ucapkan syukur berdampak luas bagi kehidupan. Ucapan syukur mengubah keburukan menjadi kebaikan. Contoh orang yang mengalami kemenangan saat dia mampu mengucapkan syukur di tengah pergumulan adalah Lea. Lea adalah istri Yakub. Lea mengucapkan syukur saat melahirkan Yehuda. Di dalam kitab Kejadian 29 ayat 35. Ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ayat di atas berkata bahwa Lea pada akhirnya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, Lea hanya berfokus kepada pergumulannya untuk melembutkan hati Yakub. Karena hati Yakub lebih mencintai Rahel daripada dia. Ternyata ucapan syukur itu merubah hidup Lea. Pergumulan yang selama ini diperjuangkan berbuah manis. Anaknya yang bernama Yehuda, yaitu anak yang lahir saat Lea memutuskan untuk mengucapkan syukur, menjadi anak yang dikasihi Tuhan luar biasa. Yehuda mendapat anugerah menjadi sebuah kerajaan, bahkan melahirkan seorang raja bangsa Israel yang bernama Daud. Dari keturunan Yehuda pula lah Tuhan menggenapi rencana keselamatan, di mana dari keturunan Yehuda lah akhirnya Sang Mesia, yaitu Yesus Kristus, lahir ke dunia ini. Tidak hanya itu, ucapkan syukur itu pula pada akhirnya membuat Yakub memperhatikan Lea sebagai istrinya.
Hal inilah terlihat dari permintaan Yakub untuk dikuburkan di samping Lea. Ya, pada akhirnya Yakub dikuburkan. Pada akhirnya Yakub dikuburkan di samping Lea, bukan di samping Rahel. Saudara kasih Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat betapa dahsyatnya dampak dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Sayang sekali kita menganggap remeh ucapan syukur. Namun Alkitab mencatat bahwa ucapan syukur itu berdampak sangat luas. Ucapan syukur membuat kita menang atas pergumulan hidup. Marilah saudara sadarilah bahwa sesungguhnya orang yang hidup dalam Yesus adalah orang-orang yang paling aman di dunia. Dalam skenario terburuk dalam pergumulan hidup pun kita tetap beruntung. Firman Tuhan katakan kematian adalah sebuah keuntungan. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi pergumulan hidup selama kita memiliki iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Membangunlah hubungan kita dengan Tuhan Yesus dalam doa, serta mengucapkan syukur senantiasa apapun yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, semua pergumulan saudara, jangan melihat pergumulan. Lihatlah Tuhan. Tuhan melihat pergumulan kita yang kita hadapi dengan kita lihat berbeda. Jika saudara melihat dengan pergumulan saudara, dengan mata saudara, maka saudara punya iman akan jadi kecil dan saudara tidak punya kekuatan. Jika saudara melihat Tuhan, bagaimana Tuhan lihat pergumulan saudara, maka Tuhan yang membereskan semuanya. Maka iman saudara akan kuat dan saudara akan lebih yakin janji Tuhan selalu ya dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di saat inilah kami sangat berat dalam tekanan, dalam pergumulan-pergumulan kami yang kami naikkan kepadamu. Engkau mengajar kami dalam situasi jangan takut, jangan gelisah. Senantiasa mengucap syukur dan melihat penyertaan Tuhan dan mengingat-ingat di mana Tuhan yang menolong kami. Semua ini kami letakkan dalam kuasa-Mu, kuatkan iman kami sehingga kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan lebih dekat dengan-Mu, dan dalam doa duduk di bawah kaki-Mu. Segala persoalan dalam hidup kita yang kita alami sekarang kami letakkan dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara kasih Tuhan, apakah saudara sekarang dalam pergumulan? Apakah saudara sekarang ada tekanan batin? Apakah saudara sekarang dalam keadaan kesulitan? Marilah kita dengan mata kita bukan melihat persoalan, bukan melihat pergumulan yang kita jalani, melihat Tuhan dengan mengucap syukur. Dan semua ingat bagaimana Tuhan menyertai kita sebelumnya sampai hari ini. Jika hari ini belum selesai, ayo kita duduk di bawah kaki Tuhan, tetap berdoa dan dengan mengucap syukur. Biarlah Tuhan yang membawa kita dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.